China memulai perang dagang dengan Kanada. Negara itu secara resmi meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor canola Selasa 10 September 2024. Kementerian Perdagangan China mengatakan penyelidikan tersebut akan memeriksa impor dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Beijing menambahkan bahwa bukti dan informasi awal menunjukkan adanya dumping biji minyak canola. Lebih dari separuh canola yang diekspor oleh Kanada dikirim ke China dengan jumlah mencapai 5,5 juta metrik ton canola pada tahun 2023 seharga 3,72 miliar US dollar atau 57 triliun rupiah. Impor canola dari Kanada mencapai 94% dari total seluruh impor biji-bijian China. Sementara itu, Menteri Pertanian Kanada, Lawrence Messolai, mengatakan produk-produk negara itu memenuhi standar tertinggi dan sistem inspeksinya kuat. Ia menyebut prihatin dengan keputusan China ini. Sebelumnya, serangan ke canola Kanada dilakukan pasca Ottawa mendeklarasikan tarif 100% atas impor kendaraan listrik dan tarif 25% atas impor baja serta aluminium Beijing. Rencananya ini akan diberlakukan 1 Oktober dan 15 Oktober mendatang. Perlu diketahui mengutip FOA, industri manufaktur otomotif Kanada mempekerjakan lebih dari 125.000 orang. Kanada telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik dan memperkuat rantai pasokan baterai domestik. Pada konferensi pers di Halifax di pantai Atlantik Kanada, Trudeau sempat menyatakan bahwa kelebihan produksi kendaraan listrik China dan subsidi besar-besaran dari pemerintah untuk sektor otomotifnya mengharuskan kita untuk bertindak. Kedutaan Besar China di Kanada langsung bereaksi dan menyampaikan ketidakpuasan yang kuat atas rencana Ottawa itu. Perlu diketahui, Komisi Eropa bulan lalu juga mengeluarkan draft terbaru soal bea masuk ke mobil listrik buatan China. Hal ini merupakan kelanjutan aturan yang sebelumnya sudah diterapkan sementara di Juni, sekitar 17% hingga 37,6%, di atas bea masuk saat ini sebesar 10%. Rencananya draft itu akan disetujui Oktober nanti. Dalam pernyataan terbaru, Komisi Eropa mengatakan pihaknya akan mengenakan bea masuk impor selama 5 tahun hingga 36% pada mobil listrik China. AS sendiri sudah mengumumkan memberlakukan peningkatan tarif impor kendaraan listrik China sejak Mei. Presiden AS Joe Biden bahkan meningkatkannya hingga 4 kali lipat menjadi 100%. Sebelumnya, pajak impor yang berlaku adalah 25%. Kebijakan ini bahkan sudah resmi berlaku 1 Agustus lalu. Di saat yang sama, AS juga menaikkan tarif impor sel surya dari China naik 2 kali lipat menjadi 50%. AS juga menggandakan tarif semikonduktor China dari 25% menjadi 50%, lalu meningkatkan 3 kali lipat tarif impor produk baja dan aluminium menjadi 25%. Pada bulan Mei tahun ini, Amerika Serikat mengumumkan akan mengenakan tarif pada serangkaian produk strategis seperti kendaraan listrik dan semikonduktor dari Tiongkok. Uni Eropa mengikutinya dan meluncurkan penyelidikan anti-subsidi pada mobil impor Tiongkok. Bahkan Kanada, yang selalu menjaga hubungan perdagangan yang relatif stabil dengan Tiongkok, telah bergabung dalam pembatasan impor Tiongkok. Pada bulan Agustus tahun ini, Kementerian Keuangan Kanada mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan tarif hingga 100% pada kendaraan listrik Tiongkok dan tarif 25% pada baja dan produk aluminium. Banyak orang meyakini pada saat itu bahwa tindakan keras ini akan memberikan pukulan berat bagi industri manufaktur Tiongkok. Namun, secara tak terduga, kurang dari sehari setelah Kanada mengumumkan kebijakan kenaikan pajak ini, Tiongkok segera merespons dengan keras dan meluncurkan 4 tindakan balasan berturut-turut. Menurut orang dalam industri, salah satu tindakan balasan tersebut mungkin menyebabkan Kanada mengalami kerugian langsung sekitar 950 juta dolar. Namun, yang membingungkan adalah mengapa Kanada tiba-tiba mengambil sanksi keras terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Sanksi balasan seperti apa yang diluncurkan Tiongkok terhadap Kanada? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan saluran YouTube kami agar Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang mari masuk ke topik. Hari ini,
Kita semua tahu bahwa kendaraan listrik Tiongkok sangat populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dengan harga yang mahal. Kini, ekspor kendaraan listrik Tiongkok telah menyebar ke lebih dari 180 negara dan wilayah, mencakup hampir seluruh dunia, termasuk Eropa, Asia, Oseania, Amerika, dan Afrika. Menurut data, total ekspor mobil Tiongkok mencapai 2,5 juta pada tahun 2022, meningkat tajam sebesar 56,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, volume ekspor kendaraan energi baru mencapai 680.000, lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja, kendaraan energi baru Tiongkok juga menarik perhatian di pasar dalam negeri. Volume produksi dan penjualan pada tahun 2022 mencapai 7,05 juta dan menduduki peringkat pertama dunia selama 8 tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, momentum ini tidak melemah. Data yang lebih cepat menunjukkan bahwa total ekspor mobil Tiongkok melonjak menjadi 4,6 juta kendaraan pada tahun tersebut. Dengan ekspor kendaraan energi baru mencapai 1,2 juta, peningkatan sebesar 77,6%, sekali lagi memecahkan rekor sejarah. Momentum pertumbuhan yang kuat ini tidak berhenti pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa ekspor mobil Tiongkok meningkat lebih dari 30% pada paruh pertama tahun ini, mencapai 2,79 juta kendaraan. Dari angka tersebut, tidak sulit untuk melihat bahwa kendaraan listrik Tiongkok tidak hanya populer di pasar global tetapi juga semakin dikenal oleh konsumen. Namun, perlu dicatat bahwa ekspor kendaraan listrik energi baru Tiongkok sebagian besar terkonsentrasi di kawasan maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Pertumbuhan pesat seperti itu tentu saja menimbulkan kewaspadaan dan kekhawatiran negara-negara barat.